Pernah gak sih lo denger tentang stereotype anak Jaksel? Well, gue yakin lo pernah lah sekelibat ngedenger tentang culture-nya yang paling Jaksel. Mulai dari ngomong literally which is, ya gue juga sih ya. Campur-campur antara bahasa Indo dan Inggris, fokus ngelakuin meditasi, mindfulness. Si orang paling aware lah sama mental health, physical health, hobinya flexing di gym. Flexing baca buku, flexing kenaikan saham dan kripto, meskipun ya tiap malam Jumat ya mabok-mabok aja sih. Mungkin amer gitu ya maboknya. Karena emang lagi zaman gitu kan. Si paling work-life balance lah. Dan bisa jadi paling toxic juga. Kantor, bos plus relationship-nya juga. Pokoknya anak Jaksel itu selalu butuh yang namanya support system. Butuh yang namanya self-healing dan tentunya aware sama diri sendiri. Aware-nya lewat apa ya? Lewat MBTI dan love language. Menariknya adalah muncul sebuah quotes. Ada yang bilang bahwa fenomena kayak gini, ini tuh bukan terjadi di kota Jakarta Selatan doang, tapi ternyata di berbagai macam kota besar. Ternyata Jaksel itu bukan masalah geografis, tapi tentang mindset dan lifestyle dan culture. Nah ya, pertanyaannya ada nggak sih yang salah dengan culture anak Jaksel ini? Apakah sebenarnya mentalitas ini terjadi di semua generasi, terutama generasi Z? Bahkan ketika dulu gue bikin video tentang healing gitu ya, yang thumbnailnya sih agak nyindir generasi Z ya, bukan agak sih, mungkin nyindir ya. Menariknya ada juga yang ngomen, ini mah Jaksel kali bukan Gen Z. Siap, si paling ngebela Gen Z deh. Well, di satu video sebelum tidur ini kita bakal coba bahas ya tentang culture anak Jaksel, dan silakan nonton video ini sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya, oke? Nah, kita mulai dari pros and cons. Sebenarnya culture Jaksel ini tuh ada ya, menurut gue emang beneran ada. Dan yang perlu kita tahu sebenarnya adalah culture ini tuh sebenarnya baik gak sih? Atau malah buruk? Menghasilkan manfaat apa sih? Dan ada yang salah nggak dengan culture kayak gini? Dengan lifestyle yang seperti ini gitu? Well, gue bakal coba mengkaji ini dari ya sudut pandang gue pribadi sih ya. Dan dari riset-riset yang gue udah baca. Dan tentunya dari diskusi gue juga sih sama tim 1%. Pertama, culture anak Jaksel itu katanya sih lebih mental health aware daripada orang yang non-Jaksel. Again, Jaksel ini bukan masalah geografis ya teman-teman. Ini masalah mindset. Dan gue sepakat sih sebenarnya ya. Kalau misalnya tadi dibilang lebih mental health aware anak-anak Jaksel itu. Bahkan bisa dibilang mungkin gue dan 1% adalah salah satu penyebab ini juga sih. Kalau misalnya lo nggak tahu, 1% tuh mulai dari tahun 2017 dan video pertama yang kita post kalau nggak salah tentang quarter life crisis. Dan kita juga sering banget ngepost sih tentang quarter life crisis, depresi sejak saat itu ya sampai dengan sekarang. Di 2017 gue sempat berhenti sampai akhirnya 2020 awal atau 2019 gitu gue akhirnya ngelanjutin gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillahnya jadi sebesar sekarang gitu ya 1%. Jadi bisa dibilang kita juga adalah salah satu nih penyebab dari culture mental health ini. Dan gue sepakat sekarang tuh orang-orang mungkin sedikit lebih aware lah ya tentang mental health. Nah itu positifnya memang. Jadinya ya banyak yang sadar, meditasi, ke psikolog dan sebagainya. Tapi ini nggak cuma berdampak positif. Karena gini, makin banyak orang yang nge-label dirinya sendiri. Jadi labeling ini mulai muncul dengan berbagai macam jenis. Entah itu label soal introvert, yang sebenarnya ini udah dari dulu sih ya. Tapi mulai muncul lagi label-label kayak anxious gitu ya, quarter life crisis, terus juga label-label gue bipolar. Padahal mungkin bisa jadi labeling itu didasarkan dari informasi yang bisa jadi salah sih. Bisa jadi bener ya, dan menurut gue gak masalah gitu dengan lo curiga bahwa kayaknya gue bipolar, kayaknya gue depresi. Tapi kayak kalau misalnya udah self-diagnosis dan nggak melakukan apa-apa abis itu, ya jadi negatif juga sih. Kayaknya sejak akhir 2018 deh, gue ngerasanya ya, atau 2019 gitu, mulai muncul banyak label-label tertentu. Jadi kayak label-label toxic, label-label tentang love language, dan lain sebagainya itu akhirnya mulai muncul. Jadi sering banget di dunia kerja juga sekarang digaung-gaungkan soal work-life balance, toxic workplace, toxic productivity, toxic positivity, dan lain sebagainya. Gitu. Masalahnya adalah gini, karena banyaknya labeling terhadap diri sendiri ataupun juga orang lain, bisa banget kejadian dan banyak juga yang tadi gue bilang ya, akhirnya salah diagnosis. Psikolog aja gitu ya, bisa salah diagnosis. Dokter juga kan bisa malpraktek, bisa salah diagnosis. Beberapa persen adalah malpraktek atau misdiagnosis, apalagi yang nggak belajar. Well, gak heran sih
sekarang banyak orang ya dikit-dikit kayak oh toxic lu gitu ya, nge-spill gitu kan, dikit-dikit speak up. Ada positif ada negatifnya sih ya. Masalahnya adalah gini, bisa aja yang sebenarnya nggak toxic dibilang toxic. Sebenarnya nggak bipolar menganggap dirinya bipolar karena misalnya moody gitu. Sebenarnya insecure dibilang bahwa itu konsekuensi atau sebab akibat yang mutlak dari kepribadian introvert. Atau karena misalnya zodiak gitu, karena gua Leo maka gua gini gitu ya. Itu udah sempet gua bahas sih di video sebelumnya juga ya. Nah disinilah masalahnya sebenarnya. Labeling dan self diagnosis tadi sebenarnya sah-sah aja kalau menurut gua, sampai batas tertentu. Kayak tadi, kalau kita menduga-duga bahwa kita ada masalah, habis itu kita pergi ke profesional, contohnya mentor atau psikolog 1%, ya nggak masalah, malah bagus. Lu ada masalah, lu self-aware, dan ya lu melakukan tindakan untuk nyari tahu ini gua ada masalah apa sih gitu. Lu tes kepribadian lah dan lain sebagainya gitu ya, yang valid dan reliable. Tapi kalau udah self-diagnosis, terus lu nggak ngapa-ngapain, atau lu malah, ini juga dulu sering banget dibahas nih, tentang romantisasi gangguan mental gitu ya. Jadi kayak punya gangguan mental tuh bisa di-flexingin gitu. Nah susah juga sih nanti penanganannya. Nah ini pros and cons yang pertama. Jadi generasi sekarang lebih mental health aware, tapi banyak banget labeling dan self-diagnosis dan misdiagnosis. Yang kedua, anak Jaksel itu sebenarnya bisa dibilang lebih open-minded sih kalau menurut gue sekarang ya. Alias kalau bahasa lainnya sebenarnya lebih open sama budaya baru. Biasanya sih budaya barat ya, stereotipnya itu. Makanya banyak dari anak-anak Jaksel ini itu jauh lebih modern, jauh lebih kreatif dibandingkan mungkin non-Jaksel gitu. Ini sisi positifnya, tapi negatifnya kadang dengan banyaknya tren, banyaknya culture dari luar yang diambil gitu ya, yang terjadi, yang udah jadi kebiasaan gitu buat si anak-anak Jaksel ini. Bisa juga sih ini sebenarnya jadi bikin lebih banyak judgement tadi sih, labeling tadi ya, lebih banyak judgement ke orang-orang yang nggak sama kayak kita. Jadi kayak di satu sisi kita lebih toleran sama beberapa culture tertentu, bisa berempati sama beberapa culture tertentu, kebiasaan tertentu, tapi kebiasaan yang lain bisa jadi sulit untuk kita lebih toleran terhadap kebiasaan itu. Jadi susah gitu buat empatinya. Jadi lebih judgmental juga. Contohnya misal tadi mental health aware lah ya. Sekarang tuh lagi zamannya work-life balance. Misalnya ada temen lo yang lembur, atau kayak lo sendiri lembur. Sering kan? Biasanya sih sering terjadi ya. Misalnya ada temen gue lembur terus kayak, alah lu toxic lu, gak mengutamakan mental health lu gitu ya. Jadi dikatain gitu orang dengan pilihannya sendiri gitu ya. Alah lu, ini lu gitu ya. Nah sebenarnya open-minded dan toleransi dan lain sebagainya ini emang kayak pisau dengan dua mata pedang sih. Di satu sisi kita memang terbuka dengan tren baru, lebih kreatif dan lain sebagainya. Tapi kadang ketika orang gak sesuai sama kita atau kita ngelihat hal yang kayaknya lu nggak ngikutin tren sekarang deh, terkadang orang malah dijudge gitu. Atau bahkan ekstrimnya ya di cancel gitu. Kok lu nggak support gerakan ini sih? Nah itu juga sering banget sih terjadi. Kok lu ngaku misalnya sebuah label gitu ya, ini, tapi kok lu nggak nge-support gerakan ini? Jadi kayak seakan-akan kalau kita melabel diri kita sebagai X gitu, itu semuanya harus dilakuin gitu ya. Nah itu juga sering banget terjadi ya. Ketiga, nah ini mungkin kelebihan yang ketiga ya. Dan bukan hanya anak Jaksel, tapi menurut gue bisa digeneralisir sih ke Gen Z. Anak Jaksel gitu ya, itu lebih real, lebih autentik, dan lebih terbuka. Maksudnya adalah gini, diri mereka yang ada di sosmed, gitu kalau dulu, gue inget banget, dulu gue main Twitter gitu ya. Jadi berasa tua nih, padahal gue juga nggak tua-tua banget. Tapi dulu ketika gue main Twitter, yang gue tampilin kayaknya di sosmed itu, kayaknya bukan diri gue yang asli sih. Ketika gue main Facebook, main Twitter. Kalau sekarang itu jujur ketika ngelihat orang di sosmed, itu bisa jadi sama kayak di real life-nya gitu. Kayak kemarin-kemarin kan baru aja ada yang berantem tuh. Awalnya saling katain di Twitter, akhirnya berantem gitu kan. Salah satu artis. Jadi sekarang itu memang yang terjadi adalah kalau berantem di sosmed, berantem juga di real life. Dan kalau misalnya di sosmed ngepost sesuatu, emang itulah diri dia yang dia tunjukkan, itu yang real, yang autentik. Negatifnya apa? Ya memang jadi banyak flexing, jadi banyak ngebanding-bandingin dan lain sebagainya. Atau dikit-dikit semua hal diposting gitu, diceritain, di-storyin. Ada sisi bagusnya juga, ya jadi memang banyak yang speak up ya. Kayak masalah-masalah yang dulunya tabu, kekerasan seksual dan sebagainya, akhirnya sekarang banyak yang speak up gitu. Nah, konsekuensi negatifnya lagi adalah bisa jadi nyambung tentang speak up tadi ya. Jadi kayak kebiasaan yang poin 1 dan 2, labeling sama judgment tadi. Jadi kayak ketika ada orang nge-spill seseorang gitu ya, misalnya, walah dia toksik nih gitu ya, pelaku X gitu, pelaku kejahatan ini. Akhirnya orang itu yang belum tentu bersalah juga, belum tentu benar juga sih ya, itu udah di-cancel duluan, udah kena dampaknya duluan gitu. Entah orang itu salah atau benar, udah di-label duluan gitu. Dan inilah yang namanya cancel culture ya.
Jadi kayak kalau misalnya ada orang nih diduga bersalah atau mungkin udah bersalah gitu ya, orang itu di cancel tuh alias artinya adalah lu nggak boleh lagi hidup cuy gitu. Bukan nggak boleh lagi hidup sih, lu nggak boleh lagi kerja di bidang ini, lu nggak boleh ngapa-ngapain dulu gitu ya, lu harus menghilang, lu harus pokoknya kalau orang udah di cancel bisa jadi dia dipecat dari mana-mana deh, nggak bisa kerja lagi, nggak bisa ngapain lagi, dan udah nggak bisa kerja, nggak boleh kerja dan lain sebagainya, nggak boleh ngapa-ngapain. Seringkali malah bisa jadi lebih buruk daripada perbuatannya, mungkin nggak setimpal, bisa jadi ya gitu. Ini pendapat gue pribadi sih ya, yang notabene memang termasuk kurang setuju sih kalau gue pribadi dengan cancel culture. Kenapa? Karena ya semua orang berhak dapat kesempatan kedua, dan sebelum dapat kesempatan kedua, orang juga tentu berhak untuk membela diri ya, kesempatan yang pertama juga. Apalagi kalau bahkan si orangnya nggak dikasih kesempatan pertama. Dan dampaknya ini bisa bikin orang jadi, dalam tanda kutip, kena mental gitu ya. Bukan cuma ngomongin soal pekerjaan, uang, dan lain sebagainya, tapi juga secara mental juga bisa jadi berpengaruh ke sana. Bisa jadi lebih parah daripada kejahatan yang orang itu perbuat. Itu pun kalau beneran dilakuin. Kalau nggak dilakuin, kalau fitnah, ya bisa cek lah kasus-kasus sebelumnya ya. Nah, dengan culture Jaksel yang semakin meluas, bisa dibilang ya, sebenarnya banyak dampak positifnya ya, tapi banyak juga dampak negatifnya. Banyak juga yang akhirnya kayak orang-orang yang mungkin lebih nyaman dengan culture yang oldies gitu ya, yang kayak Gen Z yang lebih nyaman dengan milenial, atau milenial yang lebih nyaman dengan tanpa sosmed dan lain sebagainya gitu ya. Banyak yang akhirnya overwhelmed dengan banyaknya kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Dan akhirnya kena juga nih, mungkin banyak dari kita. Gue pribadi juga sering kena mental sih kalau gue buka Instagram, kayak aduh gue install dulu akhirnya gitu kan. YouTube juga sama, kalau lu lihat YouTube gue tuh pakai plugin yang namanya ini gue nggak disponsorin ya, gue pakai plugin yang namanya Rabbit Hole. Saking gue nggak mau nih dapet rekomendasi, gue maunya ngelihat dari subscription aja. Sampai sebegitunya, gue juga sering banget ngerasa overwhelmed. Dan ini juga mungkin terjadi pada lo ya, kalau lo adalah Gen Z, mungkin lo adalah anak Jaksel gitu ya, terus lo ngerasa bahwa yang terjadi sekarang itu nggak sehat, lo ngerasa bahwa mental lo udah kena gitu ya. Terus gimana sih kita menghadapi culture yang kayak gini gitu? Meskipun ini nggak bisa dibilang negatif ya, emang terjadi aja. Nah, dengan plus minus culture Jaksel yang lagi hype, menurut gua ada hal yang bisa sebenarnya kita siapin. Dan ini gua ambil dari perspektif ya 1% ya, life school. Gimana caranya kita siap-siap biar kita nggak kena dampak negatifnya, atau kalau udah ngerasa kena dampak negatifnya, gimana cara kita menanggulanginya. Pertama, menurut gua, lu yang Gen Z atau generasi apapun sebenarnya, atau anak Jaksel bahkan, mesti belajar yang namanya self-management. Self-management adalah alat supaya lu bisa lebih kuat mental, lu bisa nggak manja, lu bisa nyelesain masalah lu secara mandiri. Sama seperti kata-kata itu sendiri sih ya, self-management itu sendiri ya berarti adalah memanage diri sendiri. Jadi ketika ada masalah, misalnya ya nggak serta-merta lu kabur gitu. Misalnya healing dan lain sebagainya. Gue sempat ngebahas ini sih di video sebelumnya yang gue bahas tentang healing gitu ya. Ini juga kata yang lagi tren banget sekarang, tentang cara nge-handle stres, bahwa healing itu sekarang identik dengan kabur gitu. Nah, tapi kalau lo udah belajar self-management, sebenarnya healing itu nggak selalu harus kabur atau coping stres. Kadang masalah tuh harus dihadapi gitu loh. Mental health itu bukan masalah kenyamanan gitu. Kadang-kadang lo harus konfront seseorang atau sesuatu supaya lo bisa sembuh. Kayak misalnya lo ada masalah dengan pasangan lo, terus nggak pernah diomongin gitu. Lo bertahan bertahun-tahun di hubungan yang toksik misalnya. Kadang mempertahankan mental health lo itu bukan berarti lo jadi kabur atau gimana gitu ya. Tapi kadang-kadang harus dikonfront. Mungkin pacar lo yang sekarang karena toksik, ya lo konfront. Konfront itu bukan berarti lo berantem atau gimana gitu ya. Tapi lebih ke lo komunikasiin apa yang gak suka, apa yang lo suka dari dia secara asertif gitu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk self-management. That's why gampangnya sih caranya sebenarnya ya sesimpel nonton YouTube 1% sih. Promosi ya. Tapi bener, gue denger banget banyak orang yang pertama kali nonton YouTube 1% terus binge watching gitu ya. Katanya sih enlightening. Tapi ketika lo nonton ya nggak perlu 1% sih sebenarnya, bisa YouTube yang lain juga yang ningkatin awareness lo tentang mental health, yang ningkatin kemampuan lo untuk menghadapi stres kayak gitu-gitu, yang ningkatin karir lo, mungkin kemampuan lo investasi. Ini udah bagus sebenarnya. Dikit-dikit aja lu tahu tentang coping stress sudah bagus. Jadi saran gue ya itu sih, belajar self management dari yang gratis aja dari YouTube. Belajar tuh gimana cara manage diri sendiri, gimana biar kita nggak ngerugiin orang lain atau ngerugiin diri sendiri juga. Kalau ada masalah, nggak dikit-dikit kabur, nggak dikit-dikit fight atau flight, tapi gimana caranya dengan nyelesain masalah itu dengan baik. Gitu sih, bukan juga nolak untuk tidak healing misalnya.
Ya kalau misalnya lu overwork, silakan istirahat. Jadi kayak balance is key sebenarnya ya. Keseimbangan adalah kuncinya. Tahu kapan harus istirahat, tahu kapan lu harus cerita ke orang lain, tahu kapan lu harus pergi ke profesional. Gimana caranya? Ya banyak juga ya caranya gitu. Dengan ya tadi mental health awareness yang makin mantap. Yang kedua juga misalnya dengan lu nonton 1% atau berbagai macam platform, lu bisa aja nih pakai tools-tools yang tersedia secara gratis. Misalnya di 1% ada tes tingkat stres. Iseng-iseng aja gitu, lu for fun gitu ya. Kayak lu buka website 1% terus kayak lu ikut tesnya gratis. Oh ternyata tes lu tinggi. Coba lihat lagi tes di mungkin tempat lain. Terus kayak bisa juga lihat videonya 1% gitu. Di website pemerintah juga ada kok di Kemensos setahu gue ya. Tentang tes screening stres, screening depresi kayak gitu-gitu. Coba aja deh ya. Kalau mau nyoba linknya ada di bawah silakan. Dan ada juga sebenarnya berbagai tes lain. Bisa juga buat asik-asikan. Ada juga kok love language, MBTI dan sebagainya gitu ya. Tapi ingat yang tadi, dengan meningkatnya awareness, jangan lupa untuk tidak labeling. Jadi tes-tes kayak gini emang bisa ngebantu, tapi inget, ngebantu ya konteksnya. Jadi hanya sebagai alat bantu. Tes psikologi itu fungsinya biasanya memang sebagai salah satu alat bantu. Ada banyak juga alat bantu lain kayak misalnya dengan observasi, dengan wawancara. Psikolog mengobservasi lu, mewawancara lu gitu ya. Dan biasanya memang judgement yang diberikan oleh profesional itu ketika udah dilaksanain banyak alat bantunya. Makanya kalau lu ikut mentoring 1%, memang tes psikologinya banyak dan bisa dilihat satu persatu gitu. Kondisi lu di tidur lu kayak gimana gitu kan. Terus juga pertemanan lu kayak gimana. Terus nanti ditanya ini tesnya segini ya. Terus gimana pertemanannya dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke minat karir itu juga ada. Gak sepenuhnya benar juga ya. That's why memang disarankan ke profesional tadi sih. Tergantung juga benar atau enggak cara ngisi lu kayak gimana. Lu lagi mabok atau enggak gitu kan. Siapa tahu lu ngisinya lagi misalnya nggak sadar ya, bisa psikotesnya bisa jadi salah, atau lagi lapar gitu. Paling aman ya ke profesional tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa buat belajar terus-menerus. Tadi ya, self-management itu menurut gua nggak bisa cuma sekali lu nonton terus udah gitu. Kadang perlu ditonton berulang-ulang. Ingat aja kalau lo stres itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Dan stres dengan hal yang sama, dengan masalah yang sama itu juga wajar. That's why belajar terus-terusan, kebiasaan gue juga salah satunya adalah gue selalu coba baca ulang buku yang menurut gue keren, gue baca gitu ya, gue baca ulang lagi sampai kalau istilahnya adalah sampai di luar kepala gitu, sampai itu jadi sebuah mindset yang memang mengakar di otak lu gitu ya. Jadi kayak gitu sih menurut gue. Video-video YouTube 1% yang memang lu suka nih, lu kumpulin tuh di satu playlist. Kita juga udah ada playlistnya sih, udah ngumpulin kalau overthinking kesini, kalau ini kesini, silahkan cek playlistnya aja. Dan saran gue, lu juga bikin playlist YouTube lu sendiri, dimana kalau misalnya lu galau, oke, gue nonton ini biar gue sadar gitu, dan biar gue bisa punya mindset dan tools yang tepat untuk menanggapi problem itu. Dan terakhir ingat aja sih bahwa hal-hal kayak gini tuh ya sedikit banget atau bahkan gak pernah kita pelajarin di sekolah. Jadi wajar banget kalau lo ngerasa zaman sekarang overwhelmed. Ya iya emang, kemunculan sosmed, kemunculan internet, kemunculan banyak lah hal-hal yang positif tapi menimbulkan unintended consequences. Jadi orang flexing dan lain sebagainya ya, sampai akhirnya muncullah culture Jaksel ini. Tapi ya it's okay. Itu juga alasan kenapa gue dan tim 1% bikin video ini. Biar kita semua bisa belajar gitu skill-skill tentang kehidupan, life skills, at least 1% aja setiap harinya. Mungkin sekian sih pembahasan gue tentang anak Jaksel. Kalau misalnya lo penasaran dan pengen belajar, silakan join komunitas 1%. Gue udah taruh linknya di deskripsi. Lo juga bisa nonton playlist dan tes yang udah gue rekomendasiin di deskripsi juga. Silakan dieksplor lah. Itu website 1%, itu ada banyak hal yang bisa lo eksplor di sana gitu ya. Dan YouTube 1% juga. Karena kita juga sekarang udah ngedevelop kurikulum, edukasi, kurikulum life school, life skills, dari level yang paling dasar sampai yang paling kompleks. Yang paling penting adalah, sekali lagi, belajar aja, ya seenggaknya 1% setiap harinya, oke? Akhir kata, gue Evan di 1%, well, thanks. See you on the next video.